Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahajeng Nurmadita dari BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 28, Kelompok 1 dengan NDH 08. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Dimulai dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, awal pergerakan nasional ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional, ditetapkannya menjadi Hari Sumpah Pemuda. Penetapan tersebut dilatar belakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkannya menjadi Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diawali menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Nah, setelah kita mengetahui sejarah, selanjutnya kita harus tahu apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran pada sistem nasional yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari pengertian tadi terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1905 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, di mana pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang sampai sekarang disebut dengan Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana makna semboyan tersebut diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu, yaitu satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang terakhir adalah NKRI, di mana keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa tersebut berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke simbol-simbol negara. Terdapat 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, bendera. Sudah kita ketahui bahwa bendera Indonesia yaitu sang merah putih. Bendera negara sang merah putih berbentuk persegi panjang dengan ukur 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang keduanya bagiannya berukuran sama. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Bahasa Indonesia. Adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya yang diciptakan Wage Rudolf Supratman. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain, serta menjadi cerminan kemandirian yang eksistensinya negara Indonesia yang merdeka, berdaulat,
adil, dan makmur. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai nilai-nilai bela negara. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih sejarah bela negara? Pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada tanggal tersebut terbentuk pemerintah darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang kedua, dasar hukum bela negara. Diawali dengan pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Selanjutnya adalah pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari berbagai ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman pada era reformasi, diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, atau potensi yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Sedangkan di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa. Oke, sekarang kita masuk pembahasan terakhir. Apa saja yang menjadi nilai-nilai dasar bela negara? Terdapat 5 dasar bela negara, yaitu pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Yang terakhir adalah aktualisasi bela negara sebagai ASN. Melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, menjalankan tugas dengan profesional, memegang teguh ideologi Pancasila, dan melakukan pekerjaan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.